Anda semua. Kembali saya Hersman Arif dari Forum News Network bekerjasama dengan Rocky Gerung Official menghadirkan perbincangan yang pasti banyak yang tunggu-tunggu tuh dengan Rocky Gerung. Bung Rocky, eskalasi politik lagi mulai naik ini kelihatannya di tanah air ya. Ini berkaitan dengan HIP ini, haluan RUU haluan ideologi Pancasila. Yang kita ngeri ini sekarang MUI sudah menyerukan ada bahasanya agak susah, kira-kira aksi besar-besaran gitu yang disampaikan oleh Wakil Ketua MUI. Coba saya baca dulu, saya takut kalau salah salah judulnya ini, apa namanya yang Masyiroh Kubro. Wah, ini aksi besar-besaran. Nah, sementara kalau menggunakan istilah PDI, Presiden Jokowi sudah buang badan nih. Kemarin ketemu dengan para purnawiran mengaku tidak tahu menahu rencana RUU haluan ideologi Pancasila tadi. Oke. Tidak tahu menahu. Itu kayak ada maling masuk rumah, terus yang punya rumah besok pagi dia tanya Mas Satpam, kenapa maling bisa masuk? Satpam bilang, saya tidak tahu menahu. Tuh. Dan begitu diperiksa ternyata malingnya sengaja tidur supaya satpamnya sengaja tidur supaya malingnya bisa masuk. Ya. Tapi pemeriksaan itu nanti gitu ya, setelah MUI mungkin memastikan apa yang dia mau lakukan gitu. Ya. Jadi eskalasi itu akhirnya terjadi yang dulu juga kita udah prediksi bahwa di dalam keadaan perebutan sphere of influence menjelang 2024 di antara partai-partai koalisi, eskalasi itu akan berujung pada semacam duel internal antara Jokowi dan Megawati. Di forum yang ini kan dulu kita, Hersu dan saya juga bahas tentang ujungnya kemana kira-kira politik, siapa versus siapa. Lalu saya bilang itu pasti nanti Jokowi versus Megawati. Ini karena soal kaderisasi yang macet, sehingga akhirnya dipamerkanlah sekarang bahwa keburukan kekuasaan itu dimulai dari istana justru, bukan pada masyarakat yang menganggap Indonesia tidak lagi demokratis karena survei bilang begitu, tapi justru diperlihatkan dari dalam rumah tangga kekuasaan sendiri. Nah, kalau sampai di situ orang menganggap bahwa inilah pertaruhan akhir dari demokrasi, karena ditutup maka konflik itu akhirnya terjadi di dalam. Karena ruang publik ditutup, akibatnya ruang batin itu penuh dengan dendam. Nah, ini yang terjadi. Kita tinggal uji dendam PDIP kenapa, dendam Jokowi kenapa, itu bisa kita bicarakan. Tapi saya kira itu eskalasinya akan berujung atau sedang berlangsung di antara PDIP dengan Presiden Jokowi. Hanya karena kasus ini, belum kasus-kasus yang lain. Mungkin kasus lain dia bisa bertambah, tapi kasus ini udah jadi semacam battlefield karena menyangkut soal yang sangat ideologis. Tentara terganggu, MUI juga baca ketergangguan itu, lalu naikkan tuntutan. Nah, kalau MUI udah menuntut itu agak susah untuk dibendung karena itu menyangkut keresmian institusi. Kalau masih ormas-ormas mungkin ya masih bisa diatasi dengan transaksi baru. Tapi kalau MUI kan dia secara resmi adalah wakil dari seluruh umat Islam. Ya. Dan akibatnya pada politik dunia juga lain tuh. Misalnya politik Amerika akan baca dengan cara yang lain. Cina juga akan tafsirkan itu cara lain. Atau negara-negara Timur Tengah juga akan akses masalah ini dengan perspektif yang lain. Itu. Ya, itu rupanya yang menjelaskan mengapa tiba-tiba Sekjen PDIP Hasto kemarin mengajak elemen masyarakat untuk menolak rencana pemindahan ibu kota Palestina ke Kudus gitu ya. Ya itu variabel yang saya mau kasih pujian sebetulnya karena lepas dari itu teknik untuk mengalihkan isu. Ya. Tapi PDIP memang harus diingatkan bahwa Soekarno itu adalah tokoh atau profil internasionalnya lebih berbunyi daripada profil nasional. Karena banyak orang yang nggak ingat lagi siapa Bung Karno, tapi justru politik internasional tahu bahwa Indonesia dikenal di dunia dalam kepemimpinan politik melalui Bung Karno.
Mulai dari era perjuangan kolonial, ada konferensi Afrika, konferensi Asia, segala macam. Bahkan Bung Karno dengan gagah berani mengeluarkan soundbite yang menggemparkan. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, ganyang Malaysia. Jadi retorika Bung Karno itu terekam dalam dokumentasi internasional. Nah, itu dibandingkan dengan kepemimpinan sekarang, Indonesia betul-betul hilang di dalam kemampuan mengolah isu internasional justru di zaman Jokowi. Jadi Jokowi sebetulnya melenyapkan dimensi internasional dari pikiran Bung Karno. Dulu Pak Harto adalah pemimpin ASEAN, Gus Dur dikenal di seluruh dunia, SBY mondar-mandir dalam semua forum politik dunia, Jokowi betul-betul cuma sibuk untuk tukar tambah politik dalam negeri. Jadi saya kira PDIP punya poin. Kalau PDIP menyinggung bahwa Presiden Jokowi memperkecil wilayah politik kita dengan inward looking, ya itu benar. Gitu. Ini kan kita melihat sebenarnya statementnya Hasto itu kalau saya menangkapnya ada dua dimensi berarti ya. Di satu sisi dia mulai mengajuk hati kalangan khususnya umat Islam dengan isu Palestina, tapi di satu sisi dia kemudian juga menyerang menyerang Presiden Jokowi dengan soal kepemimpinan dia internasional. Jadi dia downgrade gitu ya sekarang. Nah Jokowi kan kalau nggak salah sudah 5 kali itu tidak hadir dalam sidang umum Majelis Umum PBB kan? Iya, itu teknik yang bagus. Jadi kalau kita bikin meme-nya itu, saya bayangkan banteng nyambangi kadrun gitu. Kok Anda banteng mengunjungi kadrun. Terminologi itu. Iya, kalau judul-judul media asing itu yang rada-rada kuning, dia akan bikin tema begitu tuh. Banteng mengunjungi kadrun dalam rangka realignment, dalam rangka menghasilkan ulang diskursus yang bisa menutupi problem dalam negeri. Tapi itu poinnya tuh. Saya mau bilang bahwa ada plus point pada PDIP sekarang karena dia masuk dalam wilayah Soekarno, yaitu kemampuan diplomasi internasional. Walaupun sebetulnya itu terlambat dan secara tidak ada signifikansi di dalam recent political issues, di dalam current politics. Karena orang nggak peduli lagi, politik dunia nggak akan bicara soal pindah ibu kota Yerusalem. Balance of power itu ada di Laut Cina Selatan. Jadi sebetulnya juga PDIP terlambat, dia main-main politik padang pasir, padahal asap politik adanya di Laut Cina Selatan karena ketegangan antara Amerika dan Cina itu. Jadi itu sebetulnya isunya tuh. Tapi kan Banteng kan masih bisa, Bung Rocky. Banteng masih bisa main di pasir. Tapi kalau main di laut kan nggak bisa dong Banteng. bisa asal pakai masker. Kalau main di pasir dia mesti pakai masker. Kalau main di laut pakai pelampung. Tapi pelampungnya dia lagi cari pelampung baru karena itu dia berupaya untuk menstabilkan ulang profil politiknya dalam seminggu ini yang habis dihajar soal ideologi Pancasila. Jadi saya mau nonton aja sebetulnya seberapa jauh isu pindah ibu kota Palestina itu dianggap sebagai permainan politik baru dari PDIP. Saya tidak melihat itu permainan politik baru. Tapi saya kasih plus point karena faktor internasional dipakai PDIP untuk mengkritik kekuasaan hari ini yang buta huruf terhadap politik internasional. Gitu. Tinggal kita uji misalnya, apakah PDIP konsisten dengan pikiran itu kalau di pikiran yang sama diujikan di dalam konflik sekarang antara Cina dan Amerika di Cina Selatan, PDIP pikirannya apa? Kita mau tunggu itu. Kan harusnya kalau dia ingin current issue dan kemudian juga yang bisa mengajuk hati umat Islam misalnya, kenapa dia tidak bicara tentang undang-undang tentang hak asasi manusia etnis Uighur yang baru saja disetujui diresmikan oleh Presiden Trump misalnya, kan itu jauh lebih elegan tuh Bung Rocky. Iya, karena itu saya katakan ini soal Palestina itu dia terlambat sekali. Kalau 2 bulan lalu diomongin itu masih ada poinnya. Karena poin sekarang adalah soal Cina Amerika dan benar undang-undang yang membolehkan Amerika intervensi dalam soal Uighur baru ditandangin Presiden Trump. Nah, itu yang kita mau dengar sebetulnya PDIP apa poinnya di situ. Kan mestinya dia satu paket. Kalau saya bayangin misalnya, kalau Bung Karno yang ucapkan itu, Bung Karno yang ucapkan, saya protes pemindahan ibu kota. Mestinya Bung Karno juga akan mendukung usulan
Trump untuk intervensi ke dalam politik, gaya politik Cina terhadap minoritas Uighur ini. Itu yang kita mau uji konsistensinya. Karena ini soal doktrin membela minoritas, hal yang sama juga mesti dipakai di dalam soal di Cina, terutama soal Uighur ini, yang masih masuk dalam agenda PBB, persoalan itu. Gitu. Ya. Jadi main politik dunia, tapi tidak mengerti bahwa current politiknya bukan Palestina lagi sekarang, tapi soal Cina itu. Itu kira-kira. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat background-nya semacam itu, PDI juga sekedar menggunakan isu internasional untuk kepentingan untuk struggle politik di domestik sebenarnya kan. Jadi tidak terlalu serius juga dia bicara tentang isu-isu internasional seperti yang dikatakan oleh Hasto tadi. Ya, saya kira itu sindiran pada Jokowi aja, bahwa Jokowi nggak berani main politik dunia tuh. Ya jangankan menghadapi politik dunia, menghadapi, kan Jokowi nggak berani konfrontasi di dalam problem di Laut Cina Selatan antara pro Amerika atau pro Cina. Kalau Soekarno dulu dia berani konfrontasi langsung tuh. Ya. Nah Jokowi jangankan mau konfrontasi dengan kekuatan besar, konfrontasi dengan COVID aja dia nggak mau, bahkan dia aja berdamai si COVID-nya kan. Jadi orang anggap ini bagaimana presiden negara Islam terbesar tapi sunyi senyap dalam soal-soal Uighur misalnya tuh. Tiba-tiba PDIP justru yang karena nasionalismenya mempersoalkan politik Timur Tengah dengan kasus pemindahan ibu kota itu. Jadi itu soalnya tuh. Nah, kita bisa lihat lagi lebih jauh misalnya. Mestinya kita masuk di dalam wilayah perdebatan politik dunia hari ini sekaligus melihat apa persiapan Indonesia artinya di bawah pimpinan Presiden Jokowi sekarang, menghadapi gejala eskalasi politik di Cina Selatan. Yang kita dengar, kan itu pasti ada persiapan perang di situ. Ya. Vietnam sudah menimbun pangan, Thailand begitu, India begitu, Malaysia begitu. Tapi Presiden Jokowi menganggap bahwa itu karena faktor cuaca panas yang akan, enggak, itu juga bagian dari kemampuan negara-negara di Laut Cina Selatan untuk membaca eskalasi sehingga mereka mulai menimbun bahan pangan. Nah di kita nggak ada soal itu. Presiden justru ingin cetak sawah. Nah, cetak sawah itu lama, padahal bisa 2 minggu lagi itu ada eskalasi perang di situ. Jadi politik pangan kita tidak dijadikan faktor juga di dalam rangka politik internasional. Nah itu ketidakmampuan Jokowi untuk membaca problem-problem strategis dalam politik dunia menyebabkan dia nggak tahu bahwa soal pangan ini juga berkaitan dengan persiapan perang di Cina Selatan. Bukan sekadar semata-mata soal iklim, lalu panik karena akan ada iklim kering sehingga pangan kita tidak cukup. Tapi persiapan untuk menghadapi potensi perang itu karena betul-betul memanas. Di Amerika memanas, ada yang maksa supaya Trump lebih ekspansif. Karena itu dia lagi berkelahi dengan mantan penasihat militernya. Yang kemudian siapa namanya itu Bolton apa siapa itu. Ya, Bolton. Jadi soal-soal begituan yang nggak dibaca oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Karena Presiden Jokowi dari awal bukan sekedar dia nggak paham, dia nggak mau bangun legasi di wilayah politik dunia. Dia mau bikin legasi soal infrastruktur aja. Jadi dia ingin diingat sebagai orang yang bangun jalan, bukan orang yang punya pikiran tentang politik internasional. Ya. Padahal Indonesia itu dari dulu adalah player di dalam politik dunia. Jalan pikiran politik dunia dulu tergantung pada mereka mesti baca Indonesia tuh, karena mereka ingin tahu Indonesia politik jalan tengahnya kemana. Jangan-jangan jalan tengah itu adalah jalan yang disembunyikan setelah ada diplomasi di antara dua player besar di zaman Perang Dingin. Jadi saya mengamati dari awal itu kemampuan kita untuk membaca politik dunia itu minim sekali. Karena memang nggak ada fokus presiden itu. Yeah. Apalagi dalam keadaan sekarang yang mestinya itu yang diutamakan. Yeah. Itu kira-kira tuh latar belakangnya.
Ya, tapi dengan PDI memilih isu internasional gitu, dan kemudian itu dalam menyerang sendiri presiden yang notabene dia dukung, apakah itu tidak seperti kalau bunyi pepatah orang seperti menepuk air di dulang memercik ke muka sendiri, Bung Rocky? Jadi mungkin air di dulang terlalu susah ditepuk, air di gelas aja yang ada di depannya. Ya, tapi tetap isunya adalah interplay di antara kekuatan-kekuatan besar. Saya menduga ada pendapat yang mulai menganggap bahwa Presiden Jokowi akan meninggalkan PDIP dan akan cari pengaman baru. Golkar pasti bersiap-siap untuk jadi penampung baru politik itu kan. Jadi PDIP mengirim sinyal 2 kali itu kepada Jokowi dan kepada Golkar. Gitu. Nah, kepada Golkar itu bisa dalam bentuk isu yang lebih sifat nasional dan berkaitan dengan mungkin korupsi dalam perencanaan. Karena kemarin juga isunya kan PDIP agak kritis melihat perkembangan penerapan undang-undang COVID ini yang sangat punya moral hazard. Sehingga KPK kemudian mencoba untuk memberitahu publik bahwa ada masalah dengan undang-undang COVID itu. Kita tahu undang-undang itu yang bikin adalah Golkar. Jadi terutama prakerja. Ya, Golkar punya kepentingan lah. Jadi ini tukar tambah kepentingan antara HIP yang adalah bagian dari PDIP dan undang-undang COVID ini yang dari Perpu jadi undang-undang yang kepentingannya ada pada Golkar. Jadi persaingan 2 partai besar untuk membujuk Presiden Jokowi berpihak pada siapa Anda. Itu sinyalnya sebetulnya. Ya. Dan RUU HIP ini hanya semacam pintu masuk dari konflik yang sebenarnya sudah terpendam cukup lama di bawah permukaan. Oh, itu memang dia udah terpendam dan orang udah nggak tahan untuk melihat borok yang muncul pertama di mana, dan ternyata borok itu meledak dalam soal undang-undang HIP. Jadi kalkulasi PDIP, saya menduga ya, PDIP punya kalkulasi bahwa Golkar akan dibully karena 2 undang-undang, Omnibus Law dan undang-undang COVID ini. Nggak terjadi. Yang terjadi adalah PDIP dibully karena undang-undang HIP ini. Jadi 2 kali KO sebetulnya PDIP. Nah, sekarang dia fight back dengan ambil isu yang lebih radikal lagi atau isu yang lebih politis lagi, yaitu Presiden gagal mengolah politik internasional. Jadi PDIP sebetulnya, kalau saya mau sarankan, terusin aja supaya orang mengerti bahwa kekalahan kita dalam kepemimpinan politik dunia disebabkan karena sifat inward looking dari Presiden Jokowi itu. Kan itu jadi poin kan? Sekarang orang lagi sibuk ngomongin politik dunia karena ketegangan Cina dan Amerika justru. Ya, tetapi bagi PDI apa tidak merugikan mereka sendiri? Karena bagaimanapun kan Jokowi adalah presiden yang diusung dia dan secara jelas Megawati menyebutkan dia petugas partai. Jadi artinya apapun yang terjadi ketika melihat ada kegagalan pada Presiden Jokowi, publik juga akan merefer pada PDIP. Ya karena itu PDIP mulai sekarang mulai mencicil supaya publik tahu bahwa PDIP nggak semuanya bertanggung jawab. Jadi dia mulai lepasin beberapa baggage, beberapa beban di belakangnya itu supaya publik pelan-pelan paham bahwa di dalam politik, dalam beberapa isu politik, Jokowi tidak bisa diatur sebagai petugas. Dia mau bertugas sendiri tuh. Dan sekarang dia cari DPP lain tuh. Karena mungkin takut ditanduk Golkar, takut ditanduk Banteng, Presiden Jokowi cari perlindungan di bawah pohon beringin. Nah, jadi kalau dengan analisis semacam itu, ini kemungkinan baru serangan awal. Artinya akan terjadi serangan-serangan berikutnya jika situasi misalnya Jokowi masih terus menunjukkan posisi yang berseberangan dengan PDIP. Saya lihat memang umpan PDIP ini akan dibaca oleh Jokowi secara serius itu. Ya. Dan itu ujian pada Jokowi. Apa yang akan diberikan reward baru pada PDIP? Kan tuntutannya tetap. Dan PDIP tetap ingat bahwa Jokowi berutang loh, karena cuma kasih berapa menteri dari yang diminta. Jadi bagian itu tetap ada di dalam politik kita tuh. Nah, Jokowi tentu akan takar-takar kalau dia pindah DPP, kalau dia merasa bahwa
berteduh di bawah pohon beringin lebih aman daripada main-main di kandang banteng. Nah, itu akan jadi battlefield baru. Jadi kita lihat apa yang akan dilakukan Jokowi setelah PDIP secara mulai terang-terangan menyatakan atau mulai melimpahkan kesalahan kebijakan pada presiden. Oke, mengapa Anda secara spesifik menyebut Golkar gitu? Apakah ini ada kaitannya juga dengan posisi Luhut sebagai salah satu petinggi di Golkar? Dan notabene dia adalah orang kepercayaan dari Jokowi. Ya, itu variabel antara ya. Oh, variabel antara. Variabel utama karena ya mungkin juga yang sama aja. Luhut juga tentu mau cari perlindungan yang lebih maksimal secara politik karena menganggap arah politik bisa tidak mulus sampai 2024. Tapi di atas kertas dari awal kita tahu bahwa player utama adalah Golkar dan PDIP. Dua-duanya ada di dalam koalisi. Tetapi motif politiknya kan beda-beda. Semua ingin mengakumulasi ekonomi cepat-cepat supaya amunisi untuk 2024 bisa dijadikan alat untuk tukar tambah politik di bawah dengan partai-partai lain. Jadi kira-kira Golkar juga mulai bersiap untuk bikin koalisi lain. Mempersiapkan mulai dari soal pilkada, Desember, Golkar pasti akan lebih suka dipercepat pilkadanya. Jadi soal-soal beginian dengan mudah terbaca dalam output kebijakan. Undang-undang COVID adalah outputnya Golkar karena kepentingan oligarki. Itu terbaca. Undang-undang Omnibus Law juga adalah outputnya Golkar. Lalu PDI mulai merasa, terus kita apa sebagai partai pendukung utama, nggak ada poin di dalam menerima reward dari dua undang-undang itu. Yeah. Omnibus Law itu cuma menguntungkan, ya gampangnya pengusaha-pengusaha di Golkar lah. Walaupun di dalam Golkar sendiri tentu pengusahanya akan saling, oke, gue duluan, lu dapat belakangan, walaupun sama-sama bersemayam di bawah pohon beringin. Ya. Tapi cabangnya macam-macam. Ya. Belum lagi bisa juga membaca keributan antara kader PDIP Adian Napitupulu dengan Erik Menteri BUMN juga itu kelihatannya juga tidak jauh dari persoalan-persoalan apa dapat siapa seperti yang disebut oleh Hasto ya. Itu betul, itu nggak ada ideologi di situ, nggak ada semacam BUMN mau di swastanisasi, itu melanggar nasionalisme, itu enggak, itu masih jauh. So kalau konsisten itu batasi betul-betul dong komisaris di situ. Ke PDIP seharusnya bilang kami sebagai partai paling nasionalis berhak ikut menentukan komisaris di Pertamina misalnya tuh. Dan apa yang mau dilakukan Erik di Pertamina, tapi kan nggak bisa karena juga PDIP mungkin berpikir satu waktu mungkin dia memerlukan konstituen dari Erik sebagai tokoh politik baru tuh. Atau amunisi baru dari proyek-proyek BUMN ini kan. Ya, Bung Rocky, kira-kira track-nya akan seperti apa ini? Kalau kita melihatkan jelas seperti yang disampaikan oleh MUI itu bukan gertak kosong, yang dia menyatakan bahwa gerakan ini bisa jauh lebih besar dari 212 yang hanya terpusat di Jakarta. Sementara ini bisa di seluruh Indonesia. Jadi track-nya akan seperti apa? Saya melihat MUI kira-kira dia mendeteksi bahwa undang-undang ini akan diteruskan. Karena kalau dia nggak diteruskan, itu artinya profiling dari partai PDIP hilang gitu. Yang kedua, MUI merasa bahwa di belakang dia atau bersama-sama dengan dia ada perjuangan paralel dari TNI. Ya. Jadi itu kan saling kirim sinyal aja kan. Ya. Nah tentu yang paling penting adalah baik MUI maupun kalangan militer melalui purnawirawan sudah mulai bisa membayangkan siapa yang harus diusung sebagai tokoh di 2024. Jadi walaupun MUI bilang ini nggak ada dimensi politik, ya kita bisa paham. Tetapi di dalam ketergantungan kandidat di masa depan pada suara Islam, maka pikiran MUI itu juga harus diarahkan politis. Demikian juga ketergantungan seorang kandidat dengan cara berpikir orang Indonesia yang masih mengagungkan atau masih menghormati profil politik tentara, walaupun di fungsi udah nggak ada, move yang dibikin oleh Pak Tri Sutrisno dan kawan-kawan itu juga faktor.
Nah, saya kira Pak Jokowi samar-samar mengerti itu, bahwa Indonesia tetap ditentukan oleh mayoritas Muslim sebagai voters, dan sejarah kekuasaan yang dari awal genesisnya ada pada militer. Jadi faktor realis ini yang bikin Pak Jokowi mungkin bikin hitungan kasar bahwa dia mesti tentukan sejak sekarang. So, kalau dia salah tentukan, nggak ada jaminan bahwa setelah dia lengser, nggak akan ada orang yang persoalin kebijakan dia selama 10 tahun ini. Ya, nih, jadi kalau kita ibaratkan catur, ini kan posisinya PDIP udah mulai terpojok nih kira-kira. Kalau menurut Anda, dari mana dia bisa berkelit dari situasi semacam ini? Dia bisa dapat kesempatan untuk rokade, untuk ya apa namanya tuh, injury time lah, minta injury time sambil berpikir ulang apakah mau nekat untuk mendorong ke F2 pion terakhirnya sebagai bidak putih, dengan konsekuensi kan dia mau baca arah politik Jokowi sebetulnya. Nah, Jokowi pegang langkah kuda tuh yang kita belum bisa tebak kemana. Tapi kira-kira PDIP udah tinggal punya satu pion, yaitu dorong supaya si kuda itu bereaksi tuh. Jadi kalau pion PDIP dimajukan ke F2 misalnya, ke kotak F2, maka dia akan lihat reaksi kuda itu kemana, kuda hitamnya Jokowi itu kemana. Nah, cuman itu sebetulnya. Misalnya dengan dia ambil risiko untuk menarik dukungan dari Jokowi karena soal yang ideologis. Kan dia bisa bilang, Jokowi dulu bicara tentang, misalnya saya kasih gambaran ya, PDIP bisa bilang begini, Pak Jokowi dulu dengan sangat runtut meminjam seluruh diksi dari Bung Karno, sampai kita kampanye disebut Nawacita, itu adalah Bung Karno. Kenapa sekarang buang badan dari pikiran Bung Karno? Nah, itu baru, headline itu baru jadi hebat PDIP. Jadi dia mesti bukan nekat, tapi dengan konsisten mengatakan Jokowi dulu memang berlindung di balik figur Bung Karno. Ya. Segala macam mau ditiru kan, topi, retorik segala macam, dikutip-kutip kalimat-kalimat bersayap Bung Karno. Nah, sekarang dia berbalik arah, itu bahayanya tuh. Jadi mestinya ditegur secara ideologis. Karena itu saya ingin agar supaya PDIP menegur secara ideologis, bukan secara politis. Karena bagaimanapun Jokowi itu adalah kader PDIP. Jadi kader yang tidak menghormati pikiran Bung Karno itu mesti ditegur dong. Ya. Nah, tapi karena Anda menggunakan istilah langkah kuda gitu kan, yang langkah kuda ini kan langkahnya tidak linear gitu ya. Jadi dia bisa melompat. Coba kita bayangkan kalau setelah pertemuan dengan para purnawirawan ini, kemudian secara maraton, Pak Jokowi melakukan pertemuan dengan MUI, dengan Muhammadiyah, dengan NU, dan sebagainya. Apa nggak posisi PDIP makin sulit dalam situasi semacam itu? Saya kira nggak sulit. PDIP justru dapat bisa melihat lebih jelas sekarang arah politik Jokowi itu. Kan PDIP pasti cemburu dong, masa mestinya dia ketemu dulu dengan PDIP, sekarang dia ketemu dengan MUI, ketemu dengan yang kita duga kemarin, kan nanti pasti akan ada orang yang ngatur ketemu dengan siapa presiden, dan PDIP membaca itu, bahwa PDIP sekarang kehilangan kontrol terhadap kadernya, dan itu mesti menimbulkan tadi saya sebut teguran ideologis dong, itu soalnya tuh. Nah, bagi Presiden Jokowi, dia lihat secara pragmatis saja. Karena dia bilang nggak ada beban lagi. Saya di backup sama PDIP atau nggak di backup, ya faktanya kan saya nggak bisa nyalek lagi, buat apa itu. Jadi dia justru nyari orang yang bisa dia percaya untuk mengamankan dia nanti setelah 2024. Nah, itu secara natural dia tahu kekuatan Islam diperlukan untuk menjamin agar supaya legasi dia tidak dipersoalkan, demikian juga kekuatan militer. Ya. Jadi kita balik pada politik yang sangat pragmatis saja. Nah, dalam sejarah misalnya nanti, kalau ada peneliti yang membahas periode turbulensi politik ini, Jokowi akan dievaluasi melalui perspektif ideologi. Apakah Jokowi betul-betul konsisten dengan ideologi Soekarnoisme yang dari awal dia promosikan, ngutip-ngutip Soekarno, atau akhirnya dia jadi seorang oportunis karena ketakutan bahwa
track kekuasaannya bisa dipersoalkan nanti pasca dia jadi mantan. Ya. Ini kelihatannya dalam beberapa hari ke depan ini akan sangat menarik ya, mengamati terus catur politik antara PDIP dengan Jokowi. Ya, dan orang mulai bukan sekedar menari, ini bandar-bandar udah buka taruhan ini itu pro siapa. Jadi perjudian juga udah jalan. Ya. Memang ini akan menghangatkan politik betul-betul. Kita kan nggak bisa berpikir bahwa bagaimana ini diakhiri. PDIP harus punya alasan lain untuk bertemu dengan Jokowi supaya cari jalan keluar. Kan itu soalnya kan. Ya. Karena sekali PDIP mundur dari isu politik Soekarno, orang akan bilang ya kalau begitu apa bedanya PDIP dengan Golkar atau Nasdem atau siapa. Kan identitas PDIP ada Soekarno. Nah, pikiran Soekarno itu dihalangi untuk diucapkan oleh PDIP itu. Ini to be fair aja, bukan saya bikin evaluasi, saya melihat dari atas saja. Ya. Dan PDIP mesti punya tim untuk mengargumentasikan bahwa yang dimaksud dengan Trisila, Ekasila itu bukan begitu. Jadi kemampuan dia untuk memaksimalkan argumennya juga kelihatannya terbatas. Padahal dia masih bisa ngotot loh buat nerangin pada publik. Ajak debat aja kan. Misalnya bahwa ya itu istilah Trisila, Ekasila itu justru adalah istilah bijak dari presiden. Bila seandainya nggak ada yang mau pakai Pancasila, kan mesti begitu kan. Kelihatannya ya mesti diajarin juga main caturnya. Kelihatannya mereka mesti menyewa Anda nih sebagai konsultan untuk debat publik begitu. Well, tarifnya $. Tuh. Baik, Bung Rocky, kita ikuti terus ya perkembangan. Oke. Dipastikan akan semakin menarik gitu. Terima kasih Bung Rocky. Oke, Harsu, my friend. Thanks.